Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di online free class Smart Leaderpreneur. Nah, kali ini kita bakal ngobrol dan diskusi bareng Kak Ahmad Dini. Oke, sebelum kita mulai ke diskusi dan pembelajaran kita kenalan dulu nih sama sosok luar biasa di sebelah kita. Ada Kak Ahmad Dini, biasa dipanggil Kak Adim. Kak Adim. Oke, siapa sih beliau? Nah, beliau ini teman-teman adalah seorang dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau juga dosen UMT Indonesia. Gak cuma itu, beliau adalah seorang jawara motivasi nomor 1 di Banten. Dan seorang hipnoterapis juga. Oke, mungkin kita bakalan sapa dulu Kak Adi. Oke. Untuk teman-teman, insya Allah kita akan belajar sama-sama. Dan salam kenal, saya Hanan Selma yang akan menemani teman-teman di sini saya dari Smart Leaderpreneur. Oke, kita langsung ngobrol aja nih. Mungkin Kak Dimi, Kak Ahmad Dimi, Kak Adim ya. Boleh Kak Adim, boleh Kang Dim. Oh iya. Apa kabar Kak? Gimana kabarnya nih? Lagi sibuk atau gimana Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Semenjak tahun ini sebenarnya punya target 100 agenda training, tapi karena memang ada COVID, jadi target itu mungkin harus diturunkan ya. Tapi alhamdulillah di bulan Agustus ini new normal, tetap diundang tapi secara online. Seperti itu. Masya Allah. Oke, jadi teman-teman kita hari ini bakal ngobrolin terkait dengan teknik gimana sih berbicara di depan umum secara baik dan bisa dimengerti sama banyak orang. Oke, jadi Kak gini nih, kadang banyak di antara anak-anak muda yang kalau ngobrol sama temennya tuh bisa asik banget, bahkan bisa lucu gitu. Tapi begitu diminta maju ke depan, bicara di depan umum, langsung takut, menciut, bahkan itu jadi momok yang bener-bener menakutkan gitu. Akhirnya udahlah gue nggak mau lagi kayak gitu. Jadi takut. Nah, jadi gimana nih Kak melihat anak-anak muda yang begitu banyak yang takut dengan public speaking, padahal kan itu penting banget gitu. Iya, betul sekali. Itu ibarat seperti cowok ngomongin cewek, tapi pas di depan ceweknya itu minder, nggak pede. Seperti itu. Iya. Dalam hidup ini, sesuatu yang baru itu sering membuat kita grogi. Saya ketika melamar istri, grogi. Akad grogi. Tapi diulangi, ya boleh jadilah karena sudah nggak grogi ya. Nah, begitulah hidup. Seorang pembicara di satu topik, dia akan percaya diri. Tapi ketika di topik yang lainnya juga, ketika beda audiens dan seterusnya, itu pun pasti akan berbeda dan akan grogi. Jadi sebenarnya grogi, nervous, nggak percaya diri itu wajar. Tapi kalau tidak di manage, nah itu yang nggak wajar. Seperti itu. Dan perlu diketahui juga, Selma dan teman-teman semuanya, bahwa public speaking itu sangat penting. Kenapa penting? Nah, setidaknya ada 3 alasan. 3 alasan kenapa public speaking itu sangat penting. Saya lanjutkan ya. Pertama, public speaking itu penting karena satu adalah tuntutan semua profesi. Kemarin saya habis jalan-jalan ke Taman Safari, ya sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di sana saya melihat 3 presentasi hewan. Ada hewan harimau, singa laut, dan burung. Dari 3 presentasi atau show dari hewan tersebut, saya merasakan berbeda. Berbeda di mana? Dari sisi public speaking. Ada yang hanya sekedar formalitas. Jadi ya ngomong aja gitu ya, mari kita lihat dengarkan tepuk tangan. Audiens juga biasa. Tapi ada yang memang sudah kontennya bagus, delivery-nya bagus, dan hewannya juga bagus. Jadi orang akan merasakan kesan berbeda. Nah, semua orang pasti memerlukan public speaking. Saya, dosen, butuh public speaking. Mahasiswa butuh public speaking. Bahkan yang selling pun, yang jualan itu butuh public speaking. Anda mau nembak pacar, ya someone butuh public speaking. Maka setiap lini pasti butuh public speaking. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita butuh public speaking? Karena public speaking itu sebuah syarat untuk kita bisa naik level. Kalau kita naik level, misal saya jadi kaprodi, maka public speaking itu sangat penting. Bagaimana menyapa
tamu, dosen tamu, pembicara ketemu, diajak ngobrol dan seterusnya, sangat butuh public speaking. Nah, selain itu juga public speaking itu ternyata di dunia kerja nantinya itu nomor 1 kemampuan yang sangat dibutuhkan. IPK-mu nggak ada apa-apanya lagi. IPK 4,00 atau mau lebih itu nggak ada artinya lagi ketika kamu masuk kerja, nggak dilihat lagi. Tapi yang dilihat adalah kemampuan komunikasi. Dan yang terakhir nih, satu apa tadi ya? Satu adalah tuntutan semua profesi. Yang kedua, kalau kita mau naik level, itu sangat penting. Dan yang ketiga, ternyata yang ketiga itu adalah kunci kesuksesan. Coba lihat di setiap channel TV. Apa yang digunakan, apa yang dipakai, kemampuan public speaking atau ngomong. Nah, ngomong bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada tekniknya. Sama seperti ngelawak, dongeng, semuanya pasti ada tekniknya. Jadi 3 alasan penting itu yang harus kita tahu, ternyata public speaking itu penting banget gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sepenting itu public speaking. Jadi buat kamu anak-anak muda nih, jangan mau terbuai dalam ketakutan berbicara. Nah, oke. Tapi Kak, sebetulnya public speaking itu maknanya sebenarnya tuh gimana sih, Kak? Waduh, dalam nih maknanya. Ya, kalau kita ngikutin bahasa Inggrisnya saja, simpelnya adalah public speaking ya berbicara depan orang. Itu yang simpelnya. Tapi di dalam kata itu sebenarnya ada seninya di dalam. Jadi yang harus kita dalami adalah seninya. Bagaimana public speaking yang kita gunakan itu, yang kita sampaikan atau pesan itu bisa mengena kepada mereka. Ada public speaking atau ada public speaker, pembicara yang hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi ternyata impact-nya nggak ada. Banyak kalau saya mengisi di berbagai instansi, terutama di instansi pemerintahan gitu, banyak yang pembicara ya menggunakan slide-nya juga tidak di-amazingkan gitu ya, sekedar bukan PowerPoint ya itu. Itu tulisan semua. Jadi saya ngeliat ya Allah orang. Makanya saya ikut Amazing Slide, melukis slide, saya upgrade visualnya juga. Nah, banyak yang hanya sekedar formalitas menyampaikan materi, selesai, lupa, tapi nggak berkesan gitu. Tidak membuat mereka menangis bahkan, atau mungkin ada tawa, ada sedih, ada bahagia. Itu public speaking yang luar biasa kalau ada semua itu emosi. Oke? Jadi benar-benar nggak cuma bicara doang ya, Kak. Ada seninya. Betul. Gimana orang biar membekas gitu. Ada seni buat membukanya gimana sih biar orang tuh langsung lihat, wih siapa sih gitu. Ada juga seni yang ketika kita harus nutup, gimana sih nutup public speaking itu agar bisa lebih mengena, bahkan bisa call to action-nya. Oke, Kak Adim nih, kalau kita belajar public speaking, kayaknya kan nggak seru banget nih kalau kita nggak belajar teknik-tekniknya. Karena nih Kak, biasanya teman-teman itu banyak juga yang kebingungan. Oh iya nih, gue udah mau belajar public speaking, tapi harus mulai dari mana? Harus ngapain dulu? Atau harus gimana gitu? Jadi tekniknya mungkin. Yang harus teman-teman pahami adalah dari public speaking itu, pertama ya ada rumusnya lah, kode, CODE, kode, ya bacanya gitu ya. C itu adalah confident. Jadi public speaking itu basicnya, dasarnya adalah confident, percaya diri. Semuanya harus percaya diri. Kamu mau menghipnotis wajib pede. Kalau nggak pede, nggak bisa menghipnotis orang. Kamu mau misal tadi melamar atau mau meminang atau mau meyakinkan orang, itu pasti butuh confident, percaya diri. C, confident. O-nya adalah organizing. Kita mengorganisasi konten. Itu yang paling penting. Jadi kita bikin konten gimana nih? Ya mulai dari pembukanya gimana, terus dari inti materinya apa, terus penutupnya gimana. Jadi kita mengorganisasi atau mengorganizing konten materi. Lalu yang ketiga adalah D, delivery. Bagus nih, PD-nya keren. Terus kontennya keren, delivery-nya jelek gitu, gimana menyampaikannya, itu pasti akan, enggak banget gitu. Maka di delivery itu mulai dari body language, dari intonasi, nah itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah itu adalah evaluasi atau evaluation ya, sorry. Nah, kita sudah tampil nih. Saya kalau sudah nampil, saya tanya sama istri saya, sayang,
Gimana nilainya berapa? Saya selalu tanya. Nilainya 80. Wah, saya senang. Terus saya tanya, kalau dia bilang 70, oh kenapa 70? Itu kurang gini-gini. Jadi ada evaluasi di situ. Bukan mau ria ya, tapi kita butuh ada evaluasi. Wah, bahkan saya bikin carousel misal Instagram, saya tanya dulu, sayang gimana nih? Bagus nggak? Oh bagus. Upload viral deh gitu. Nah, itu yang harus dipahami ya, kode itu tadi. C-nya confident, organizing content, kemudian delivery, kemudian E-nya evaluation ya. Nah, kemudian kalau kita tampil nih, kalau Selma kalau tampil gimana rasanya? Gugup, takut, bergetar gitu suara? Kalau di tempat biasa sih tentunya biasa aja. Tapi kalau tempat baru, orang baru, kondisi baru pastinya tinggi banget. Sama. Walaupun saya sering mengisi acara di berbagai tempat, ketika kondisinya baru, apalagi orangnya lebih tua dari kita, OMG lah banget gitu. Kemarin saya mengisi di BKKBN Provinsi Banten, acara Purna Tugas, jadi itu bukan orang tua saya lagi, boleh jadi kakek nenek gitu. Wow. ya gimana ya, bawaannya ya pasti nervous, gugup. Tapi kita harus bisa meminimalisir itu. Jadi tampil di depan orang banyak itu wajar kalau kamu gugup. Nah itu guys. Wajar kalau kamu, aduh gimana gitu ya, terus keringetan dan seterusnya. Ya nggak ada masalah gitu. Tinggal sekali lagi bagaimana kita bisa meminimalisir itu. Nah, jadi wajar ya. Terus gimana dong agar kita bisa pede? Nah, kita harus pede pertama latihan. Harus latihan dulu. Kalau saya ya karena sudah sering, saya latihannya ya lihat materi, saya bayangkan dan saya ucapkan agar mudah bisa tersampaikan. Latihan. Kemudian yang kedua persiapan. Persiapan materinya ada, terus apalagi yang harus kita siapkan, materi sudah, terus persiapan mental juga, kita tahu audiensnya. Wah ini audiensnya bapak-bapak, ibu-ibu, wah berarti nggak usah ngomongin, atau bahasa kita yang kita gunakan bukan bahasa gaul, bukan ngomongin mantan lagi, karena memang bahasanya berbeda. Gitu. Persiapan kita kenal audiens dan seterusnya. Kemudian film imajinatif yang ketiga. Jadi kita bayangkan ketika acara nanti ada orang-orang yang kita cintai, yang mereka bangga banget kita bisa ngomong depan orang banyak. Jadi kita wah ada istri saya, ada orang tua saya nggak akan mau mengecewakan mereka gitu. Bukan berarti ketika wah tambah nervous dong Kak, no, bukan. Jadi bikin kita semakin semangat. Kemudian gimana agar kita bisa percaya diri? Atur pernafasan kita. Jadi orang kalau nggak pede terus nervous tuh biasanya nafasnya lebih cepat. Deg-degan, maka harus diatur. Orang tenang, coba kalau kita tidur pasti, atau kita lihat orang tidur pasti pernafasan itu relax, stabil, bahkan lebih cenderung lambat. Kalau nggak ada nafas baru mati itu. Nah dia nyantai, jadi 1:1:1, satunya tarik nafas 1 detik, satunya lagi tahan, satunya lagi dihembuskan. Itu akan membuat kita misal 3 kali kita atur nafas kita, biasanya udah langsung tenang. Sambil kita bayangkan something, kejadian yang memang akan positif gitu. Kita tampil, wah pasti keren nih gitu. Pokoknya positive thinking ya. Oke. Kemudian atur bahasa tubuh kita. Ubah bahasa tubuh. Orang yang minder tuh biasanya, apalagi kalau nggak pede, nih sedikit bungkuk. Gini, aduh gimana ya. Tapi kalau kita atur bahasa tubuh kita, ubah bahasa tubuh kita tegak, kita percaya diri, entah kenapa emosi kita pun berubah. Jadi motion itu akan mengubah emotion dan sebaliknya. Seperti itu. Kemudian, ini tentang percaya diri ya. Jadi kalau kita mau membangun kepercayaan diri kita, intinya yang paling pertama adalah positive thinking. Positive thinking. Ngapain negative thinking kan? Kurang kerjaan, lebih baik positive thinking. Tapi kan kak, buang tapi kan kak. Intinya positive thinking. Kemudian, ingat, nggak ada bahaya ketika kita berbicara depan orang banyak. Nggak ada yang bawa golok. Catat baik-baik. Nggak ada yang bawa samurai karena bukan tauran.
Kadang Kak takut diketawain Kak. Nah, masa ketawa itu lebih tajam gitu daripada pedang gitu. Iya. Nah, kita ubah bahwa nggak ada bahaya kok, nggak apa-apa gitu. Iya. Salah kan Kak, aku takut salah ngomong gitu. Nggak ada masalah. Toh dulu kita juga sering salah kok gitu. Tapi kita mau move on dari salah itu. Gitu. Kemudian latihan konstan 2 menit. Jadi sebelumnya kita latihan dulu 2 menit. Nggak usah depan cermin, depan orang, gue mau latihan nih, gue pengen ngobrol gitu. Udah latihan sambil lihat matanya. Jangan minder orang yang nggak pede itu nggak berani lihat mata. Jadi pengennya turun lagi. Nah seperti itu. Nah gagal pada debut pertama nggak ada masalah. Saya memulai tahun 2011 untuk di motivator. Tahun 2011 saya mulai motivator, itu panggilan jiwa. Panggilan hati karena ngeliat generasi saya kok gini-gini aja gitu. Saya mulai awalnya ya gitu bawaannya, kok siswa-siswi pelajar kok nggak mau merhatikan saya udah cerita dicuekin. Oke, nggak ada masalah. Coba lagi, tapi ketika saya nyoba lagi beda audiens, sampai nangis kejer ketika mau nasabah kontemplasi. Seperti itu. Nah itu tentang percaya diri. Lanjut nih. Itu tentang percaya diri ya. Kemudian gimana Kak kalau sudah pede gitu? Nah kalau sudah pede, kita sudah berani megang nih. Maka langkah selanjutnya adalah orang udah antusias ngeliatin kita, tapi orang ketika ditanya, tadi materinya apa sih? Nggak tahu. Pokoknya seru aja gitu kan ya. Seru aja. Maka banyak yang, mohon maaf ketika itu yang narasumber yang menggunakan humorisnya aja, tapi ketika ditanya peserta, tadi materinya apa ya? Nggak tahu, ketawa-ketawa aja gitu. Nah, jadi PD-nya udah ada. Nah, gimana cara agar bisa sistematis? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, caranya adalah kita harus pahami berbicara sistematis ini seperti kita mengajar di kelas kalau Anda guru, misal atau mahasiswa pendidikan. Ada pembukanya, ada materi, konten materi isinya, dan terakhir adalah penutupnya. Maka harus diperhatikan 3 itu. Yang pertama tadi introduction, pembuka, kemudian yang kedua adalah body ya materinya apa, baru yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah penutup, closingnya. Nah kita akan bahas satu persatu itu, oke ya, baik.